Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Jun Sunningsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dan teman-teman kelas 4D yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan memandu berjalannya presentasi dan diskusi kelompok 2 dengan materi konsep dasar inovasi pendidikan. Sebelum pada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang lain, ada Desi Ayu Lestari, Rima Kusuma Dewi, dan saya sendiri Tarisa Azahra. Dalam presentasi akan dibahas, ada 3 poin. Yang pertama, konsep inovasi pendidikan yang akan disampaikan oleh rekan saya Desi. Yang kedua, inovasi dan modernisasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan yang ketiga, karakteristik inovasi pendidikan yang akan disampaikan oleh rekan saya Rima. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pertama, yaitu mengenai pengertian inovasi. Secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya berasal dari innovo, yang artinya memperbarui dan mengubah. Jadi, inovasi adalah perubahan baru menuju arah perbaikan dan berencana. Pengertian selanjutnya yaitu pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan menurut Ibrahim tahun 1988 adalah inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Oleh karena itu, inovasi pendidikan dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau sekelompok orang atau masyarakat dalam bentuk intervensi atau penemuan baru atau penemuan newly found people yang digunakan untuk mencapai pendidikan berupa gagasan, objek, dan metode untuk menyelesaikan tujuan atau masalah pendidikan nasional. Dalam hal ini berarti, inovasi pendidikan memiliki tujuan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam pendidikan. Inovasi yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan pendidikan dapat berupa ide, produk baru, ataupun metode di mana inovasi tersebut dapat digunakan oleh individu dan kelompok orang ataupun masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan pendidikan di negara tersebut. Kemudian, inovasi dapat berupa inovasi invention dan inovasi discovery, di mana inovasi invention ini adalah suatu penemuan yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia yang belum ada. Kemudian, inovasi discovery adalah suatu penemuan baik produk, ide, ataupun metode yang telah ada sebelumnya tetapi dikembangkan kembali. Materi selanjutnya yaitu model inovasi pendidikan. Dalam inovasi pendidikan, secara umum terdapat 2 buah model inovasi, yaitu model top-down dan model bottom-up. Model yang pertama yaitu top-down model, yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua yaitu bottom-up model, yaitu model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan, seperti ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah atau guru. Materi selanjutnya yaitu sasaran inovasi pendidikan. Di sini ada 5, yang pertama guru, kedua siswa, ketiga kurikulum, 4 fasilitas, yang kelima lingkungan sosial masyarakat. Untuk poin pertama yaitu guru. Dalam hal ini guru adalah elemen yang penting dalam pendidikan, di mana seorang guru harus mempunyai cara menyampaikan pembelajaran agar menarik dan mudah dimengerti. Dan guru harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan siswa dalam melakukan inovasi pendidikan. Dengan begitu, untuk menunjang pembelajaran yang baik, perlu adanya inovasi pendidikan baik untuk pelatihan guru, metode pengajaran, dan pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu siswa, di mana inovasi pendidikan harus berfokus pada pengembangan keterampilan dan pemahaman siswa, metode pembelajaran yang interaktif, kemudian penggunaan teknologi,
serta penilaian yang lebih holistik dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Inovasi pendidikan yang dilakukan berhasil atau tidak dapat terukur dengan capaian tujuan pembelajaran, apakah tercapai atau tidak oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, segala inovasi yang diterapkan di sekolah harus terlebih dahulu diselaraskan dengan kurikulum yang ada. Bukan tidak mungkin untuk melakukan inovasi dalam kurikulum yang melibatkan penyelarasan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu fasilitas. Fasilitas fisik dan teknologi di sekolah dapat menjadi sasaran inovasi. Di lingkungan belajar yang nyaman dan dilengkapi dengan teknologi canggih dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Tanpa adanya fasilitas yang mendukung, pelaksanaan inovasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian poin yang kelima yaitu lingkungan sosial masyarakat. Inovasi pendidikan juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat, di mana keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikannya. Sebab secara langsung atau tidak, inovasi pendidikan dapat merubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama tempat peserta didik itu berasal. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat menciptakan dukungan yang lebih kuat untuk inovasi pendidikan. Materi selanjutnya yaitu kendala dari inovasi pendidikan. Yang poin pertama yaitu keterbatasan sumber daya, poin kedua kesenjangan teknologi, ketiga kurangnya pelatihan dan pengembangan profesionalitas. Nah, untuk yang poin pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Segala inovasi yang diperlukan tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang cukup dan anggaran. Banyak lembaga pendidikan, terutama yang berada di lingkungan dengan anggaran yang terbatas, mungkin kesulitan untuk menyediakan dana dan sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan inovasi tersebut, sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam inovasi pendidikan. Kemudian yang kedua, kesenjangan teknologi. Tidak semua sekolah atau daerah memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan dalam infrastruktur teknologi dan akses internet dapat membuat beberapa lembaga atau kelompok siswa tertinggal dalam mengimplementasikan inovasi yang memanfaatkan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional. Dalam pengimplementasian inovasi baru ini tentu tidak semua orang mampu beradaptasi dengan cepat, maka dari itu sering terjadi kendala dalam pengimplementasian inovasi tersebut. Seperti inovasi metode pembelajaran atau teknologi baru perlu adanya pelatihan dan sosialisasi terhadap penggunaan inovasi tersebut agar mengurangi kendala dalam pelaksanaan implementasi inovasi pendidikan. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, materi yang kedua mengenai inovasi dan modernisasi. Pengertian inovasi sendiri dalam buku yang ditulis Kristiawan Muhammad dan kawan-kawan tahun 2018, innovation atau inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil discovery atau invensi. Sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi merupakan pengembangan atau penerapan ide, produk, atau proses baru untuk meningkatkan atau mengubah sesuatu menjadi lebih efektif. Sedangkan pengertian modernisasi dalam jurnal Inovasi dan Modernisasi pada Pendidikan Abad 21, Viana Dewe tahun 2023 menyatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju, masyarakat industri yang modern. Dengan kata lain, modernisasi merujuk pada perubahan atau transformasi menuju cara hidup, teknologi, atau sistem yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan pengertian inovasi pendidikan adalah implementasi ide, metode, atau teknologi baru dalam konteks pendidikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dan modernisasi pendidikan adalah usaha menyelaraskan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, terutama dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan pembelajaran yang relevan.
Keterkaitan inovasi dan modernisasi pendidikan. Inovasi pendidikan dan modernisasi pendidikan memiliki korelasi erat, saling mendukung dan secara bersama-sama berkontribusi untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Ada beberapa aspek mengenai korelasi, inovasi, dan modernisasi pendidikan. Yang pertama, penyelarasan dengan perkembangan zaman. Inovasi pendidikan membawa gagasan baru, teknologi, dan metode pembelajaran yang dapat mengakomodasi perkembangan zaman. Modernisasi pendidikan, sementara itu, melibatkan upaya menyelaraskan pendidikan dengan tuntutan dan perubahan zaman. Keduanya saling mendukung untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang relevan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Inovasi pendidikan seringkali melibatkan pemanfaatan teknologi terkini dalam proses pembelajaran. Sementara modernisasi pendidikan secara khusus mendorong penggunaan teknologi untuk memperbarui metode pengajaran, manajemen sekolah, dan pengolahan data. Yang ketiga, perubahan dan kurikulum. Inovasi dalam kurikulum seperti pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, memfasilitasi modernisasi pendidikan dengan menyesuaikan isi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan industri. Yang keempat, peningkatan aksesibilitas pendidikan. Inovasi seperti pembelajaran jarak jauh dan platform online dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Modernisasi pendidikan dapat mempercepat penerapan teknologi ini untuk mencapai lebih banyak siswa. Yang kelima, pengembangan keterampilan. Inovasi pendidikan dapat difokuskan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Modernisasi pendidikan akan mengarah pada penyesuaian kurikulum untuk lebih menekankan pada keterampilan tersebut sesuai dengan kebutuhan masa kini. Korelasi positif antara inovasi pendidikan dan modernisasi pendidikan menunjukkan bahwa upaya terus-menerus untuk membawa perubahan dan adaptasi dalam sistem pendidikan dapat menghasilkan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis, relevan, dan responsif terhadap perubahan zaman. Materi selanjutnya mengenai tujuan inovasi dan modernisasi pendidikan. Tujuan utama dari upaya inovasi dan modernisasi dalam pendidikan adalah melibatkan sejumlah aspek yang bersifat holistik dan progresif. Pertama-tama, tujuan tersebut mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, yang mengacu pada upaya meningkatkan efektivitas dan relevansi metode pendidikan. Ini melibatkan pengintegrasian pendekatan pembelajaran yang dinamis seperti penggunaan teknologi interaktif, pembelajaran berbasis proyek, dan kurikulum berbasis kompetensi, dengan harapan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, peningkatan aksesibilitas menjadi fokus penting dalam tujuan inovasi dan modernisasi pendidikan. Ini mencakup penerapan kelas virtual dan model pembelajaran online yang memanfaatkan platform kelas virtual, memberikan akses pendidikan secara lebih luas dan fleksibel. Dengan demikian, upaya ini bertujuan untuk mengatasi hambatan geografis dan memberikan kesempatan pembelajaran yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, tujuan inovasi dan modernisasi pendidikan juga terkait dengan persiapan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen kewirausahaan, pengembangan keterampilan praktis, dan penekanan pada pemecahan masalah dunia nyata, melalui pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek, pendidikan diarahkan untuk membentuk siswa menjadi individu yang adaptif, kreatif, dan siap menghadapi perubahan dinamis di era modern. Dan yang terakhir, tujuan ini melibatkan usaha untuk menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Melalui kurikulum berbasis kompetensi dan keterlibatan industri dalam proses pendidikan, tujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Dengan cara ini, pendidikan dapat berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan inovasi dan modernisasi pendidikan membentang melintasi spektrum luas mencakup peningkatan kualitas, aksesibilitas, persiapan siswa, dan kesejahteraan dengan kebutuhan industri dan masyarakat, demi menciptakan sistem pendidikan yang tanggap, inklusif, dan relevan dengan dinamika zaman. Dalam proses inovasi dan modernisasi pendidikan, terdapat 5 langkah yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, mendeteksi kelemahan atau kekurangan dalam sistem pendidikan yang memerlukan perbaikan atau peningkatan, melibatkan pemahaman mendalam terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi oleh siswa pendidik dan lembaga pendidikan. Yang kedua, pengembangan ide atau teknologi baru,
menciptakan ide-ide kreatif atau mengembangkan teknologi baru yang dapat mengatasi kebutuhan yang diidentifikasi sebelumnya, melibatkan riset, kolaborasi, dan eksperimen untuk menciptakan solusi inovatif. Yang ketiga, implementasi dalam kurikulum atau metode pembelajaran, menyesuaikan ide atau teknologi baru ke dalam struktur kurikulum atau metode pembelajaran yang ada, juga memastikan integrasi yang efektif sehingga inovasi dapat memberikan dampak yang positif dalam proses pendidikan. Yang keempat, evaluasi hasil, mengukur dampak inovasi terhadap hasil pendidikan, termasuk peningkatan pemahaman siswa, keterlibatan guru, dan efisiensi operasional. Selain itu, menggunakan data dan umpan balik untuk menilai keberhasilan inovasi dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Yang kelima, penyesuaian berkelanjutan sesuai perkembangan. Menyesuaikan ide atau teknologi berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan dalam lingkungan pendidikan, serta menerapkan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga relevansi inovasi seiring perkembangan kebutuhan dan teknologi. Proses ini menciptakan siklus berkelanjutan di mana pendidikan terus berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan dan teknologi, memastikan peningkatan berkelanjutan dalam kualitas dan efektivitas pendidikan. Ada beberapa contoh mengenai inovasi dan modernisasi pendidikan. Inovasi dan modernisasi dalam pendidikan mencakup sejumlah pendekatan progresif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis proyek atau PBL, di mana guru mengimplementasikan metode PBL yang memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah dunia nyata melalui proyek kolaboratif. Dengan demikian, siswa tidak hanya meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, tetapi juga memperkuat kemampuan kolaborasi mereka. Selain itu, pendidikan modern juga melibatkan penerapan kelas virtual sesuai pendekatan pembelajaran online yang memanfaatkan platform kelas virtual untuk memberikan akses pendidikan di mana saja, kapan saja. Dengan demikian, siswa memiliki fleksibilitas untuk mengakses materi pembelajaran sesuai dengan ritme dan kebutuhan individual mereka. Yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi menjadi langkah lain dalam inovasi pendidikan, di mana kurikulum disesuaikan agar lebih fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri dan membantu siswa menghadapi tantangan dunia kerja dengan lebih siap. Selanjutnya, penggunaan teknologi interaktif memberikan dimensi modern pada pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat lunak interaktif atau aplikasi edukasi. Dengan cara ini, keterlibatan siswa ditingkatkan dan pemahaman terhadap materi pembelajaran pun meningkat melalui pengalaman belajar yang lebih interaktif. Tidak hanya itu, tetapi pendidikan modern juga memasukkan konsep program kewirausahaan di sekolah dengan tujuan membekali siswa dengan keterampilan berwirausaha dan inovatif. Ini memberikan landasan bagi perkembangan bakat kewirausahaan siswa, membuka peluang untuk menghasilkan ide-ide baru dan menghadapi tantangan dengan pendekatan inovatif. Secara keseluruhan, inovasi dan modernisasi dalam pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, relevan, dan mampu mempersiapkan siswa menghadapi perubahan yang cepat di era modern. Dengan mengintegrasikan metode-metode seperti PBL, kelas virtual, kurikulum berbasis kompetensi, teknologi interaktif, dan program kewirausahaan, pendidikan dapat lebih efektif menanggapi dinamika kebutuhan pendidikan dan tuntutan dunia kerja. Materi yang ketiga adalah mengenai karakteristik inovasi pendidikan. Yang pertama ada pengertian karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik yang pertama ada relative advantage, yang artinya relatif berguna dibandingkan dengan yang telah ada sebelumnya. Dapat dikatakan juga sejauh mana inovasi dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi penerimanya yang dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi, prestise sosial, kenyamanan, kepuasan, dan lainnya. Karakteristik yang kedua ada compatibility. Compatibility artinya apakah inovasi tersebut akan konsisten terhadap nilai-nilai,
pengalaman, dan kebutuhan para adopter. Yang ketiga ada testability. Artinya, seberapa jauh inovasi tersebut bisa diuji cobakan di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. Yang keempat ada observability. Artinya, apakah inovasi tersebut dapat diperlihatkan secara nyata hasilnya kepada para peserta didik dan apakah kita bisa melihat variasi-variasi saat mengaplikasikan inovasi tersebut. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Adapun beberapa kemampuan bidang yang dapat diamati, diantaranya manajemen pendidikan, metodologi pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, pelatihan guru, implementasi kurikulum, dan lain-lain. Yang kelima ada complexity. Artinya, apakah guru-guru memerlukan pelatihan untuk mengaplikasikan inovasi tersebut dan apakah akan menambah tugas kerja dari guru itu sendiri. Complexity bisa dikatakan juga tingkat kesukaran atau kerumitan untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Pembahasan yang terakhir ada mengenai urgensi karakteristik inovasi pendidikan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya jumlah penduduk di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Oleh karena itu, dalam hal bidang pendidikan, semuanya perlu peningkatan baik itu dari segi media pembelajaran, proses pengajaran, dan lain sebagainya. Lalu ada ilmu modern. Tentu saja ilmu-ilmu sudah tersebar luas dan semakin berkembang. Dengan perkembangan zaman, ilmu tersebut juga mudah diakses di mana saja dan juga kapan saja. Hal yang terakhir berkaitan dengan teknologi. Tentu saja, dengan di era globalisasi ini, perkembangan teknologi semakin cepat. Kita bisa mengakses apapun, di mana saja dan kapanpun dengan menggunakan teknologi. Ketiga hal yang berkaitan dengan penduduk, ilmu modern, dan teknologi, perlu adanya urgensi berkaitan dengan inovasi pendidikan. Hal tersebut berkaitan dari mulai pendidik. Pendidik harus mampu membuat semua komponen pembelajaran menjadi lebih berkembang dan meningkat dengan mengadakannya inovasi. Lalu yang kedua ada peserta didik. Peserta didik pun harus mampu melakukan inovasi-inovasi di dalam proses pembelajarannya saat dia menerima ilmu dari gurunya dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada sarana dan prasarana. Tentu saja sarana dan prasarana sangat dibutuhkan di dalam proses pembelajaran. Adanya inovasi tentu akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah. Lalu kurikulum. Tentu saja kurikulum ini selalu ada perubahan atau perbaikan. Hal ini perlu adanya inovasi sesuai dengan keadaan penduduk, ilmu, dan juga teknologi yang berkembang saat ini. Yang ketiga ada lingkungan. Tentu saja lingkungan harus disesuaikan dengan keadaan tempat dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Terciptanya lingkungan pembelajaran yang nyaman akan tercipta pula hasil yang maksimal terhadap proses pembelajaran tersebut. Yang terakhir ada manajerial. Manajerial ini berkaitan dengan segala hal juga yang harus dikaitkan dengan inovasi pendidikan. Dengan adanya inovasi pendidikan dalam proses manajerial, maka akan sebaik pula kualitas pendidikan di Indonesia. Keenam hal ini sangat berkaitan dan menjadi urgensi dalam karakteristik inovasi pendidikan. Baik, alhamdulillah pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjut dengan sesi diskusi. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, menanggapi atau menambahkan, boleh mengangkat tangannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.